Saatnya Anda mendengarkan dialog BP Tapera Menjawab setiap hari Jumat jam 9 waktu Indonesia Barat di Program 3 Berjaringan Nasional Radio Republik Indonesia. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Agranisi Hombing kali ini dalam dialog interaktif Radio Republik Indonesia dan bekerja sama dengan BP Tapera. Kita akan berbicara tentang peningkatan layanan pengembalian simpanan peserta Tapera. Untuk hari ini edisi hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024. Sebagai badan yang dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 yang bertujuan untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta, sekaligus dipercaya sebagai operator investasi pemerintah, BP Tapera berkomitmen menjalankan amanah yang diberikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Salah satunya adalah dengan menjalankan amanah yang diberikan kepada BP Tapera untuk mengembalikan dana simpanan milik peserta yang memasuki masa pensiun sebelum dan sesudah masa pengalihan dari Bapetarum PNS ke BP Tapera. Nah, sampai saat ini BP Tapera belum melakukan penarikan simpanan Tapera secara collection sehingga masih terbatas mengelola dana pengalihan ex Bapetarum PNS dan dengan demikian BP Tapera masih berkonsentrasi untuk mengembalikan dana simpanan milik peserta ex Bapetarum PNS. Dalam upaya untuk menjalankan amanah tersebut, BP Tapera menghadapi berbagai berbagai macam tantangan, dan untuk itu BP Tapera terus mengembangkan berbagai inovasi agar pengembalian tabungan dapat dilakukan secara efektif dan juga efisien. Apa saja yang dilakukan oleh BP Tapera sebagai upaya peningkatan layanan pengembalian simpanan peserta Tapera? Kita akan ikuti dialog ini, peningkatan layanan pengembalian simpanan peserta Tapera. Saya sudah bersama dengan Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana Tapera, ada Pak Sugiarto di Indonesia Menyapa Pagi. Pak Sugiarto, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi Bu Anggreni, selamat pagi para pendengar RRI yang sangat mulia. Terima kasih sudah mengundang kami untuk hadir di sini, Bu. Kabar baik ya Pak? Baik, alhamdulillah. Sibuk apa ini sekarang Pak? Seperti biasa Ibu, kami masih sibuk untuk melakukan perbaikan layanan di bidang pengembalian dana simpanan. Pengembalian dana simpanan. Dan juga ada beberapa hal lain terkait dengan penguatan basis data, dan juga kita juga melakukan upaya peningkatkan layanan kepada peserta Tapera untuk masyarakat yang berada di atas MBR. Kita sedang mengupayakan seperti itu. Kita akan berbincang tentang pengembalian simpanan peserta Tapera ya. Siap, Ibu. Tapi sebelumnya kami informasikan bahwa dialog hari ini merupakan kali kelima BP Tapera hadir pada program Indonesia Menyapa Pagi pada segmen Tapera Menjawab yang hadir setiap hari Jumat sejak September 2024. Jadi ngomong-ngomong nih Pak Sugi, bagaimana untuk proses pengembalian simpanan peserta Tapera dan berapa lama sudah prosesnya nih Pak? Baik Ibu, sebelum saya bicara lebih lanjut ya, untuk BP Tapera bisa mengembalikan simpanan itu minimal ada dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah pemberi kerja sudah mengubah status pekerjanya menjadi pensiun. Dan yang kedua, si peserta sudah mengupdate datanya khususnya terkait dengan rekening tabungannya. Karena kalau peserta belum mengupdate nomor rekeningnya, tentunya kami mau mentransfer ke siapa, tidak bisa kami lakukan. Gitu. Kira-kira seperti ini untuk yang PNS. Saat ini yang untuk kepesertaan Tapera masih terbatas ex Bapetarum, which is itu adalah PNS. Semua, ya. Jadi kalau untuk yang swasta kita belum ada, untuk yang pekerja mandiri juga kita belum lakukan. Jadi harus status pekerja ini harus PNS, sudah pensiun PNS. Sudah pensiun. Jadi kalau misalkan, mohon maaf, kalau misalkan PNS masih aktif, tentunya kan dananya tidak kita kembalikan. Berdasarkan regulasi yang ada sekarang, dana itu dikembalikan kalau peserta yang bersangkutan sudah memasuki masa pensiun. Gitu. Nah, prosesnya bagaimana nih Pak Sugi? Baik, sebetulnya prosesnya ini sangat mudah Bu ya. Kita sudah melakukan perbaikan layanan. Jadi terhadap peserta ini kita bisa kelompokkan dalam dua kelompok besar. Kelompok pertama adalah peserta yang pensiun sebelum masa pengalihan dari Bapetarum ke Tapera. Jadi sudah pensiun dulu? Sudah pensiun dulu. Jadi waktu mau dialihkan, beliau-beliau ini sudah pensiun. Nah, karena statusnya sudah pensiun berarti yang
diperlukan adalah nomor rekeningnya, karena nomor rekeningnya belum tersedia. Itu yang pertama. Kelompok yang kedua adalah pada saat pengalihan PNS yang bersangkutan belum pensiun, yang masih aktif sekarang. Yang sekarang masih aktif. Dengan berjalannya waktu, mungkin dia sudah memasuki fase pensiun, sehingga dua hal tadi diperlukan Ibu. Pertama, status kepesertaannya diubah statusnya menjadi pensiun. Yang kedua, sama nomor rekeningnya juga harus diupdate gitu. Kalau yang sudah pensiun sudah selesai. Nah, kalau yang dulu sudah pensiun, kita terus terang masih menghadapi kendala karena sebagian besar nomor rekeningnya itu belum tersedia. Jadi waktu katakanlah bapak saya gitu, waktu PNS dulu, Bapetarum ya? Ya waktu menjadi peserta Bapetarum, belum mengupdate nomor rekeningnya, sehingga kita pun berupaya untuk melakukan pencarian nomor rekeningnya. Nah, untuk sebagai informasi saja Ibu, saat ini BP Tapera sudah bekerja sama dengan PT Pos, dan kita juga sudah mengembangkan aplikasi e-claim, ya, electronic claim, sehingga kami mendorong orang tua kita dulu yang sudah pensiun, kalau bisa menggunakan katakanlah HP ataupun gadget gitu, bisa mengupdate sendiri nomor rekeningnya melalui e-claim ataupun melalui Sitara. Kalaupun beliau agak kesulitan, mohon maaf mungkin sudah sepuh gitu ya, bisa langsung mendatangi PT Pos, nanti dari kantor pos terdekat, nanti kantor pos akan membantu untuk entry data dan juga mengupload dokumen-dokumen yang diperlukan. Jadi mereka yang sudah pensiun, terutama di daerah-daerah ini biasanya ya Pak ya, masih belum terupdate, bisa datang ke kantor pos. Bisa, yang paling mudah bisa datang ke kantor pos untuk melakukan update nomor rekening dengan melampirkan beberapa dokumen. Tapi tidak perlu dikirim secara fisik Bu, karena semua sudah pakai elektronik gitu. Oke, tapi ada juga pengembalian melalui website dilaporkan itu? Bisa. Tadi kan sebetulnya e-claim itu bisa diakses melalui website di Sitara gitu ya. Nah itu tinggal sederhananya itu memasukkan nama, terus passwordnya adalah nomor induk pegawai, nama dan nomor induk pegawai. Nanti akan diklik, nanti dia akan masuk ke layar berikutnya, akan diminta mengupload beberapa dokumen seperti SK pensiun, atau mungkin siap ya yang dokumen izin saya atau kartu identitas pensiun, kartu identitas pensiun, terus KTP, KK, dan buku tabungan. Oke, jadi gitu. harus disiapkan dulu datanya, baru masuk ke web, daftarkan begitu ya. Jadi prosesnya sebetulnya mudah ya Pak? Mudah sekali Bu. Cuman mengaksesnya ini, mendapatkan mereka yang masih sulit terjangkau. Di dalam data yang ada, para peserta Bapetarum dulu belum mempunyai nomor HP yang diupdate ke kita datanya, sehingga kita juga agak kesulitan untuk mengkontaknya. Nomor rekeningnya juga belum tersedia, sehingga kita waktu mengembalikan juga agak kesulitan mencari. Makanya sekarang kami sangat menghimbau agar bapak-bapak yang dulu sudah pensiun, sudah sepuh, kalau sudah terbiasa menggunakan HP, silakan update nomor rekeningnya menggunakan HP. Kalaupun kesulitan menggunakan HP, barangkali bisa datang ke kantor pos, nanti kantor pos akan membantu. Bapetarum ini kan sudah lama ya Pak? Kalau pesertanya sudah meninggal bagaimana Pak? Bisa juga? Bisa Bu, kalau pesertanya sudah meninggal, nanti ahli warisnya Bu yang akan melakukan klaim ya, dengan beberapa dokumen tambahan gitu ya Bu ya. Nanti kita akan lihat dokumen tambahannya seperti surat keterangan kematian dari peserta, terus KTP ahli waris yang diberi kuasa, terus surat keterangan ahli waris, dan
surat pernyataan gitu yang bisa diunduh. Jadi KRIP dan lain sebagainya tadi masih perlu. Masih perlu. Tapi ada dokumen tambahan. Karena kita kan ingin memastikan, intinya kita ingin memastikan bahwa ahli waris yang bersangkutan itu memang yang berhak. Gitu. Itu aja intinya. Baik. Ini ada batasan tidak sih Pak, PNS dari tahun berapa ke tahun berapa? PNS itu kan mulai Bapetarum beroperasi sekitar tahun 94 atau 95 gitu ya Bu ya, saya agak lupa nih. Dan dihentikan sekitar tahun 99. Jadi mungkin yang di periode itu aja Bu. Jadi yang pernah melakukan penyetoran Bapetarum. Ya, Oke. Gitu. Nanti kan nggak taunya yang dari tahun 45 juga mengajukan nanti kan. Waktu itu belum ada Bapetarum ya Pak. Gitu. Nah, dokumen-dokumen tadi mungkin boleh diulang apa saja yang harus disiapkan? Baik Ibu, untuk PNS yang bersangkutan, dokumen yang diperlukan adalah KTP, yang kedua kartu keluarga, yang ketiga either SK pensiun atau SK pemberitahuan atau kartu identitas pensiun. Yang keempat fotokopi halaman depan buku tabungan yang ada namanya itu Bu. Itu aja sih Bu sebetulnya. Ya, kalau mereka yang tadi orang tuanya sudah meninggal? Kalau orang tuanya sudah meninggal, dokumen yang dibutuhkan adalah SK pensiun atau SK pemberitaan atau kartu KRIP ya, kartu identitas pensiun, surat kematian peserta, terus kartu keluarga peserta, KTP ahli waris yang diberi kuasa, kan mungkin ahli warisnya anaknya ada 3 misalkan, yang diberi kuasa siapa? Yang satu orang saja. Satu orang saja. Terus kartu keluarga ahli waris yang diberi kuasa, terus surat keterangan ahli waris, surat kuasa ahli waris karena ada 3 yang diberi kuasa hanya 1 kan, berarti ada surat kuasa dari ahli waris dan halaman depan buku tabungan. Dan yang ada nomor rekeningnya gitu ya. Oke, dan nomor ponsel aja Bu. Oke, kalau untuk ingin mendapatkan penjelasan ini lebih clearnya, ada kontaknya Pak? Oh ada Bu. Call centernya di mana atau ya. WhatsApp yang bisa dihubungi? Kalau untuk nomor teleponnya Bu bisa di WhatsApp itu bisa di nomor telepon 08118 156 156. Oke. Sementara untuk call center BP Tapera itu di nomor telepon 156 atau 1500156. Oke, saya ulangi ya Pak, di WhatsApp-nya 0811 8156 156. Betul Bu. Betul ya Pak. Dan juga di kontaknya adalah 156 1500 156. 156 atau 1500 156. Oke, baik. Kalau saya misalnya ingin tahu nih Pak, seseorang ini atau orang tua saya sudah meninggal itu mengecek statusnya itu bisa tidak Pak? Maksudnya status gimana Bu? Misalnya Bapetarum nih pensiunan PNS, bisa nggak sih dicek sudah pernah klaim atau belum? Sebenarnya dengan tadi ya kita masuk ke aplikasi iKlaim di tapera.go.id, nanti ada. Oh, bisa dicek. Dia di menu pengembalian tabungan, tinggal masukin nama sama NIP, nanti akan kelihatan. Keluar. Akan kelihatan pemberitahuan apakah sudah pernah dibayarkan atau belum, itu nanti akan ketahuan. Oh, jadi lebih tepatnya sekarang adalah mengecek terlebih dahulu ya? Ya, mengecek. Boleh aja karena kan mudah ya, pakai HP ataupun apa. Tinggal buka HP, masuk ke menu pengembalian tabungan, tinggal masukin nama, passwordnya itu NIP, nanti diklik OK, nanti akan ketahuan, itu akan ada pemberitahuan. Misalkan rekening tabungan saudara sudah dikembalikan atau statusnya masih belum diupdate oleh pemberi kerja, atau mungkin nomor rekeningnya belum terupdate, nanti ada tombol berikutnya tinggal update oleh oleh yang bersangkutan, atau di sebelah kanannya update oleh ahli warisnya. Jadi nama, passwordnya itu NIP aja. NIP tadi ya. Iya. Ini untuk yang PNS-nya. Baik PNS NIP dari PNS. Dari PNS-nya ya. Oke, jadi kalau misalkan yang bersangkutan berarti NIP yang bersangkutan. NIP yang bersangkutan. Tapi kalau ahli warisnya anaknya berarti NIP
bapaknya atau ibunya yang jadi PNS. Yang jadi PNS ya. Jeh. Sebetulnya semudah itu ya. Mudah sekali, Bu. Semudah itu, ini perlu diinformasikan ke masyarakat, tinggal diklik saja. Aksesnya tadi e-claim namanya. Di ini, Bu. Sitara. Di tapera.go.id. Oh, tapera.go.id. Nah, di websitenya BP Tapera, Ibu izin. Di tapera.go.id nanti ada menu pengembalian tabungan atau e-claim. Nanti diklik situ aja. Diklik situ saja. Langsung. Baik, kalau selama ini bagaimana Pak? Sudah cukup banyak masyarakat yang melaporkan melalui website ini secara mandiri? Jadi gini, sebelum saya masuk, metodenya masih menggunakan manual, Bu. Dokumen itu dikirim ke call center kita, hard copy dan harus tanda tangan basah. Itu sampai butuh waktu yang lama ya? Betul, Ibu, makanya progres pengembaliannya agak sedikit terkendala. Dan ketika saya masuk, kita coba kembangkan aplikasi klaim untuk mempermudah. Kalau sudah pakai internet gitu kan, bisa dijangkau di seluruh Indonesia. Asal bisa menggunakan internet, ada koneksi internet. Kalau masih susah juga ke pos gitu tadi kan? Kalaupun masih susah, tinggal datang ke kantor pos, nanti kantor pos akan membantu. Kalau misalkan di daerah mohon izin tidak mempunyai HP, tidak mempunyai komputer, internetnya nggak ada, datang aja ke kantor pos, nanti kantor pos yang akan membantu. Oke, jadi semudah itu sebetulnya menjangkaunya. Jadi ini merupakan perbaikan layanan lah, Bu. Ketika sudah berapa lama ini? Saya masuk tuh bulan Maret, Bu, dan ini begitu saya masuk 2 bulan berikutnya mulai dikembangkan. Dan full operasional baru di bulan-bulan terakhir ini, Bu. Oke, Mei berarti ya sudah mulai ya? Mei, Juni, Juli? Mei sudah ada, tapi belum begitu banyak. Dan saya berterima kasih sekali dengan program RRI ini. Mudah-mudahan masyarakat bisa terinformasikan. Dan saya sangat berharap agar dengan informasi ini masyarakat akan datang ke kantor pos ataupun juga mengajukan cek langsung. Lebih silakan. baik sih ngecek langsung ya, Pak. Ya. Siapkan nama, NIP itu. Kalau merasa memang belum pernah mengklaim, siapkan datanya. Ya. Kalaupun sudah mengklaim juga nggak apa-apa, iseng-iseng aja. Oh iya, betul. Ya, siapa tahu ingin tahu lebih banyak begitu ya, Pak ya. Baik, pendengar, kami masih akan berbincang tentang peningkatan layanan pengembalian simpanan peserta Tapera untuk hari ini, dan Anda juga pastinya bisa langsung mengecek ini. Sambil mendengarkan siaran ini, sambil juga mengecek kira-kira apakah Anda sudah pernah mengklaim, langsung saja tadi melalui websitenya tapera.go.id. Kami masih akan berbincang sepanjang perjalanan perbincang kita peningkatan layanan pengembalian simpanan peserta Tapera. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 3 RRI. Dan karyawan terbaik bulan ini adalah Thalia. Thalia ini dulunya sering datang terlambat karena rumahnya jauh. Bawaannya ngantuk melulu. Nah coba sekarang ceritakan kiat-kiatnya. Terima kasih, Bos. Nggak ada sih kiat khusus sebetulnya. Tapi sejak saya pindah ke rumah Tapera, saya tuh merasa kehidupan saya tuh jadi lebih baik. Aksesnya mudah, kualitas rumahnya oke. Saya jadi punya waktu istirahat yang cukup. Seandainya nggak ada program Tapera, mungkin kita yang gajinya... Maaf Pak Bos, pas-pasan nih. Nggak kebayang ya kan bisa punya rumah pertama. Nah, itu artinya dengan gaji kalian yang sekarang ternyata bisa loh punya rumah pertama. Pak, boleh nggak sih naikin gajinya juga lah? Alah, kamu itu loh. Untuk info lebih lanjut, hubungi kontak center Salam Tapera di nomor 1500156 atau cek akun Instagram @bp.tapera. Ini beneran loh, udah banyak yang punya rumah pertama dari Tapera. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami, masih berbincang tentang peningkatan layanan pengembalian simpanan peserta Tapera, kerjasama RRI dan juga BP Tapera. Masih di Pro 3 RRI, kita masih berbincang tentang bagaimana sih proses pengembalian simpanan yang sudah berjalan sampai saat ini. Saya juga masih bersama dengan narasumber kami, Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana Tapera, ada Pak Sugiarto. Dan tentunya Anda bisa menyimak perbincangan ini karena banyak sekali informasi yang bisa Anda dapatkan. Saya lanjut lagi nih Pak Sugi, karena perbincangannya menarik ya. Berapa total pengembalian ini Pak untuk simpanan yang telah diproses hingga saat ini nih? Baik, terima kasih Bu. Jadi
agak sedikit koreksi ya. Tadi saya menyebutkan bahwa Bapetarum itu dimulai tahun 94, tapi yang betul adalah tahun 93. Dan iuran terakhir itu dilakukan di bulan Agustus tahun 2020. Agustus 2020. Terakhir. Setelah itu sampai sekarang masih belum ada iuran lagi. Tidak ada pemotongan belum lagi. Belum ada collection lagi. Dan tadi menyambung pertanyaan Ibu, pertama kali BP Tapera melakukan proses pengembalian simpanan dilakukan pada bulan Januari tahun 2021. Pada proses tersebut, BP Tapera berhasil mengembalikan simpanan dari peserta ex Bapetarum PNS kepada 367.650 orang dengan jumlah pengembalian senilai 1,5 triliun rupiah. Dan hingga saat ini BP Tapera telah berhasil mengembalikan simpanan kepada 992.355 orang dengan total pengembalian senilai 4,4 triliun rupiah. Cukup banyak juga. Mereka yang sudah dikembalikan ini mereka yang sudah terdata ya Pak ya? Iya, jadi tadi saya sampaikan ada dua kelompok yang sebelum pengalian sudah pensiun dan kelompok yang setelah pengalian baru pensiun. Nah, untuk kelompok yang kedua kelompok ini totalnya tadi ya 4,4 triliun. Memang ada sedikit perbedaan ya, kalau yang sebelum pengalihan sudah pensiun kan berarti tidak perlu mengubah statusnya dari aktif menjadi pensiun karena memang sudah pensiun waktu itu. Jadi yang diperlukan hanya nomor rekeningnya, nomor rekening dari yang bersangkutan. Nah, kalau yang awalnya setelah pengalian itu tadinya masih aktif terus kemudian jadi pensiun, maka prosesnya dia harus diubah dulu statusnya dari aktif menjadi pensiun, baru nanti nomor rekeningnya diupdate oleh yang bersangkutan. Jadi harus dua komponen itu yang perlu dilakukan. Gitu. Tapi sepertinya kelompok kedua ini tidak begitu sulit. Sama aja Ibu. Oh, sama saja. Karena kita sudah beberapa bulan yang lalu, sekitar bulan Agustus, kita melakukan rapat koordinasi nasional juga dengan seluruh pemerintah daerah dan juga Kementerian Negara untuk melakukan updating data kepesertaan, dan alhamdulillah beberapa elemen data ya banyak elemen data bisa kita collect dari kegiatan tersebut. Apa kendala yang ditemukan Pak di lapangan? Itu tadi Bu, kepedulian dari pemberi kerja untuk mengupdate nomor rekeningnya, mengupdate statusnya masih belum begitu baik karena dianggapnya potongannya kan sudah dihentikan, jadi mungkin mereka berpikir tidak perlu melakukan updating data lagi. Itu satu. Yang kedua adalah awareness ataupun kepedulian dari para pekerja yang bersangkutan. Mereka belum karena Tapera kan sudah dihentikan, kayaknya kita nggak perlu ngapa-ngapain. Padahal sebetulnya mereka punya simpanan nih di BP Tapera, sehingga mereka nggak sadar gitu kalau punya simpanan di BP Tapera, karena nggak sadar dianggapnya saya nggak perlu update nomor rekening. Nah, dan juga barangkali memang kemarin sosialisasinya masih kurang dan belum masif, sehingga mereka juga belum mengetahui bahwa mereka punya simpanan di BP Tapera. Nah, saya sangat berterima kasih ke RRI. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini masyarakat di seluruh pelosok Indonesia tahu bahwa mereka barangkali masih punya simpanan di Bapetarum ini ya, Bapera tadi ya. Tapera tadi. Bukan hanya mereka sebetulnya, orang tua mereka pun bisa saja dicek. Tinggal masukkan nama orang tua saya siapa, terus nomor induk pegawainya dulu berapa, NIP-nya ya, dicari-cari dulu lah data-datanya dulu ya, dicari tahu tidak apa-apa lah. Nggak apa-apa karena gratis kok, nggak bayar gitu. Pak, tapi kalau masih 44,4 triliun rupiah sebetulnya sudah dicairkan. Sudah dicairkan. Berarti masih banyak yang nyangkut nih Pak? Masih banyak yang nyangkut. Makanya kami bekerja sama, makanya kami mengembangkan aplikasi e-claim sehingga bisa klaim secara mandiri. Ya, terus kami juga bekerja sama dengan PT Pos, gitu Bu. Mereka yang masih aktif ini boleh ngecek? Boleh. Sekedar ngecek saja? Ngecek aja. Bahkan misalkan saya ini kan masih aktif sebagai PNS gitu, karena belum belum diberhentikan. Saya bisa aja ngecek apakah
melalui aplikasi klaim ini, saya tinggal masukin nama saya, NIP saya bisa ngecek, oh ternyata status saya belum diberhentikan, berarti saya belum bisa mengajukan klaim. Oh, gitu. Tapi belum bisa mengecek berapa dananya? Untuk sementara dananya kita belum diinformasikan. Oh, termasuk juga yang pensiunan begitu? Iya. Pensiunan tuh baru ngecek saja? Baru ngecek apakah dia masih punya saldo atau enggak. Tapi besarannya enggak kita informasikan. Tidak diinformasikan. Iya. Nanti baru next ya ke berikutnya dilihat. Iya, nanti itu tadi ya. Bisa, silakan lengkapi kalau Iya. misalnya masih ada ya Pak Iya. ya. Oke, kesulitan apa lagi nih Pak yang ditemukan nih? Terutama untuk yang ahli waris tuh bagaimana nih Pak? Nah, untuk yang untuk yang ahli waris, Ibu, terus terang kami sangat sulit untuk menghubungi, Bu, mereka tadi. Jadi intinya sebetulnya komunikasi kita dengan mereka itu sangat sulit untuk diinformasikan gitu. Tidak terjangkau. Tidak terjangkau gitu. Intinya di situ sebetulnya. Kalau informasi itu bisa dilakukan, kita bisa menjangkau mereka, mereka melakukan update nomor rekening, itu hal jadi sangat mudah. Gitu. Jadi dengan serta-merta mereka yang misalnya sudah mengurus pensiunnya, mereka tidak tahu bahwa mereka itu masih punya tabungan di Tapera tadi. Barangkali belum dikembalikan itu. Belum yang masih setengah jalan karena berhenti tadi di tahun 2020 tadi ya Pak ya. Agustus 2020. Agustus berpikir bahwa selesai, maka sudah selesai padahal masih ada tabungannya di sana. Oke, ada imbauan Pak untuk mereka para ahli waris ataupun juga mereka yang sudah pensiun tapi belum mengetahui kalau masih ada tabungannya di Tapera. Ya, pertama buat PNS yang masih aktif gitu ya, kita menghimbau agar segera masuk ke aplikasi websitenya sitara.go.id, melakukan updating data kepesertaan. Jadi tidak hanya nomor rekening, Bu. Yang aktif juga perlu ya? Perlu, Ibu. Jadi kami menghimbau kepada para pegawai PNS yang masih aktif bisa melakukan update melalui website kami di sitara.go.id atau download aplikasi Tapera Mobile. Ada aplikasinya, Bu, Tapera Mobile. Terus melakukan registrasi dan mengupdate data juga. Nah, dengan mendownload aplikasi Tapera Mobile ataupun masuk melalui portal Tapera, setelah melakukan updating itu, yang bersangkutan bisa mengecek, Bu, saldonya berapa. Oh, setelah lengkap baru bisa ngecek saldonya berapa. Iya. Oh. Setelah lengkap melakukan registrasi. Kalau dengan aplikasi yang tadi ya, Tapera Mobile ataupun yang sitara.go.id, dia bisa ngecek saldonya berapa. Dan perlu kami informasikan, jadi pada saat masih Tapera Babetarum, potongannya kan kecil sekali, Bu. Berapa ya? 3.000, 5.000, 7.000 dan 10.000 tergantung golongannya per bulan. Dan setelah pada saat itu tidak ada pemupukan, tidak ada bunganya lah bahasa sederhananya. Nah, setelah dialihkan ke Tapera, saldonya itu dilakukan pengembangan, jadi ada bunganya gitu, Bu. Sejak 2021 tadi ya? Iya, sejak dialihkan ke Tapera, selain pokok iurannya, juga ada hasil pemupukannya, dan itu bisa dicek di Tapera Mobile ataupun di Sitara, aplikasi Sitara. Oke, penasaran pasti ya mereka yang mendengarkan ini ya. Jadi kira-kira ada saldo tidak? Kira-kira ada saldo tidak gitu. Tadi ada dua, yang pertama dikatakan ada websitenya di tapera.go.id. Iya, betul, tapi ada juga sitara.go.id. Sebentar, websitenya itu mohon maaf, Bu, di tapera.go.id. Tapi kalau di mobilenya juga ada. Ya, di mobilnya itu Tapera Mobile. Tapera Mobile itu pakai nama juga, username dan password sama. Harus registrasi juga. Jadi registrasinya bisa di Tapera Mobile, bisa juga melalui website gitu. Nah, bisa nih kalau yang menggunakan
menggunakan mobile, menggunakan HP, bisa download aplikasinya melalui Play Store, terus registrasi, terus mengupdate data-datanya. Dia bisa ngecek saldonya berapa, dan karena ini ada imbal hasilnya, dia bisa ngecek per bulan itu saldonya akan naik. Sedetil itu ya? Sedetil itu sampai ya Pak? Bisa dicek juga ya? Bisa dicek per bulan. Selain menggunakan Tapera Mobile, bisa juga menggunakan website tadi di tapera.go.id. Tapera.go.id. Sama, tetap perlu registrasi dulu, terus mengupdate data, dan dia bisa ngecek saldonya sama. Semakin menarik nih perbincangan. Apalagi kalau ngomongin tentang yang kualitas rupiah ini. Iya Ibu. Apalagi mereka ini yang sudah pensiun maupun juga yang saat ini masih aktif. Nah, perlu ngecek itu tadi. Jangan lupa pendengar di tapera.go.id ataupun juga di Tapera Mobile. Baik, dan juga tadi ada kontak senternya. Ada kontak senternya. Ya, saya boleh ulangi lagi ya Pak untuk kontak senternya itu. Anda bisa menghubungi di 08118156 atau di nomor telepon 156 1500 156. Betul Ibu. Kita masih dalam perbincangan bersama dengan BP Tapera, pendengar. Masih berbicara tentang peningkatan layanan pengembalian simpanan peserta Tapera. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Bro, gue nebeng pulang ya. Nebeng mulu lu. Bro, lu tuh ya, apa-apa minta dibayarin. Makan siang, beli gorengan. Lu lagi kejebak pinjol ya? Gua lagi nyicil buat beli rumah, bro. Iya, gak segitunya juga kali. Lu udah pernah dengar soal Tapera? Apaan tuh, bro? Tapera adalah inisiatif negara untuk bantu kita yang gajinya ngepas. Biar bisa punya rumah pertama. Cicilannya berat gak? Enggak, cicilan mulai dari 900 ribuan. Bunga KPR-nya flat 5% sampai lunas. Tenor panjang sampai dengan 30 tahun. Lo cek aja rumahnya di website sikumbang.tapera.go.id. Wah, bagus-bagus ya? Iya kan? Bro, gue minta antar ke rumah Tapera aja deh. Penasaran gue. Ayo. Untuk info lebih lanjut, hubungi kontak senter Salam Tapera di nomor 1500 156 atau cek akun Instagram @bp.tapera. Ini beneran loh bro, udah banyak yang punya rumah pertama dari Tapera. Terima kasih Anda masih bersama kami, pendengar. Kita masih dalam dialog interaktif Radio Republik Indonesia bekerja sama dengan BP Tapera. Masih berbincang tentang peningkatan layanan pengembalian simpanan peserta Tapera untuk edisi hari ini, Jumat 25 Oktober 2024. Nah, saya juga masih bersama dengan Deputy Commissioner Bidang Pengerahan Dana Tapera, Pak Sugiarto. Perbincangan pada pagi hari ini semakin seru. Karena berbicara juga tentang bagaimana pengembalian dana tabungan perumahan mereka yang ex-PNS ini. Tapi selama perjalanan ini apakah mengalami juga kendala Pak ketika pengembalian dana-dana mereka yang misalnya sudah terdata, ada nomor-nomor yang lengkap dan lain sebagainya, tapi tidak belum tersampaikan. Bagaimana Pak? Ya, ini perlu kami sampaikan Ibu. Jadi Tapera, simpanan Tapera itu agak sedikit berbeda dengan simpanan-simpanan yang lain. Masyarakat mungkin perlu diinformasikan bahwa pencairan dana Tapera itu tidak seperti memindahkan rekening begitu saja. Sesuai dengan regulasi, simpanan Tapera itu ditreatment sebagai individual investor di pasar modal, dan masing-masing punya akun sendiri di KSEI, Jadi tidak seperti kita punya rekening di perbankan. Jadi masing-masing punya akun. Misalkan saya sebagai peserta Tapera, saya tuh didaftarkan di KSEI, Kustodian Sentral Indonesia, KSEI gitu ya. Dan karena proses berdasarkan undang-undang harus demikian, maka proses pengembaliannya itu tidak hanya melibatkan BP Tapera, tetapi juga melibatkan bank kustodian dan juga KSEI. Jadi setelah data itu lengkap, Ibu statusnya sudah diubah menjadi pensiun, terus nomor rekeningnya sudah terupdate, maka BP Tapera akan mengajukan perintah atau menyampaikan perintah perintah
perintah pencairan dari NAB menjadi rupiah, dan setelah itu dicairkan baru nanti disusul dengan perintah untuk melakukan pentransferan. Jadi istilah yang kita gunakan melakukan pencairan ya, dari NAB menjadi rupiah. Terus baru nanti perintah transferan. Jadi butuh proses yang panjang, Pak? Secara regulasi kita punya waktu 3 bulan, Ibu. 3 bulan. Tetapi standar layanan kita saat ini cukup 7 hari. Oh, 7. Dari 3 bulan jadi 7 hari? Siap, Ibu. Jauh sekali ini ya, jauh perbedaannya. Jadi regulasinya paling lambat itu 3 bulan. Tapi kalau data itu sudah lengkap, kita bisa menyelesaikannya paling lambat 7 hari. Paling lambat 7 hari. Nah, kalau kendala ditemukan tidak, Pak? Kendalanya kadang-kadang ini Bu izin peserta mengupdate nomor rekeningnya beberapa bulan ataupun tahun sebelum dia pensiun, dan ketika dia pensiun ternyata dia sudah tidak pernah menggunakan nomor rekening itu, sehingga nomor rekeningnya istilahnya inaktif atau dorman. Nah, ketika kita mentransfer ke rekening tersebut karena pesertanya nggak mengupdate lagi nomor rekening yang masih aktif, maka ditolak. Gitu ya? Kita nggak bisa transfer. Banknya menolak itu, bank tujuannya itu rekeningnya dorman gitu istilahnya, rekening yang inaktif, sehingga kita juga kesulitan nih. Ini udah kita lakukan redemption istilahnya, ya, kita sudah lakukan redemption. Begitu kita mau transfer ke rekening peserta, ternyata rekeningnya sudah tidak aktif. Nah, ini kita jadi kesulitan. Itulah mengapa perlunya mengaktifkan kembali mencari tahu ya. Lalu upaya-upaya yang dilakukan oleh BP Tapera untuk menanggulangi kendala ini bagaimana, Pak? Apa yang sudah ditemui juga? Ya, upaya yang sudah kita lakukan tadi, Bu, sebetulnya kita melakukan koordinasi lagi lah ya dengan para pemberi kerjanya, tadi melakukan rapat koordinasi wilayah untuk mengupdate nomor data-datanya, itu sudah kita lakukan. Yang kedua, kita juga memberikan melalui website kita, melalui sosial media kita menginformasikan pada mereka untuk melakukan updating data. Terus yang lain, kita juga secara aplikasi kita membangun aplikasi e-claim ya, untuk mempermudah proses pengajuan klaim, dan kita juga bekerja sama dengan PT Pos untuk mempermudah tadi yang tidak bisa menggunakan aplikasi, kita bisa bekerja sama dengan bisa datang ke kantor pos. Terus kita juga bekerja sama dengan Persatuan Purnawirawan ya, PWRI, untuk menginformasikan terkait dengan mekanisme yang baru ini, kemudahan mekanisme yang baru ini kepada para anggotanya. Silakan datang ke kantor pos kalaupun sangat kesulitan, ataupun kalau dia tidak kesulitan bisa menggunakan aplikasi e-claim ini untuk mengajukan klaim simpanan Tapera. Dan juga kita bekerja sama dengan ikatan purnawirawan di kementerian-kementerian. Oke, jadi sudah dilakukan ya? Sudah. Langsung ke kementerian-kementerian. Nah, terakhir ini closing statementnya apa, Pak, yang ingin disampaikan ini, Pak Suki? Silakan. Baik, jadi kami berterima kasih sekali kepada RRI dengan kegiatan ini. Ini merupakan momen yang sangat bagus untuk menyampaikan informasi, melakukan sosialisasi kepada seluruh PNS, baik itu yang pensiun ataupun yang sudah masih aktif, ataupun juga para ahli warisnya. Silakan kalau merasa belum mendapatkan pengembalian atas simpanan Taperanya, bisa ngecek datanya, bisa melakukan updating data dan mengecek saldonya, ataupun kalau sudah pensiun dan merasa belum mendapatkan simpanannya, bisa mengajukan klaim melalui aplikasi e-claim ataupun tapera.go.id tadi di tapera.go.id, ataupun datang ke PT Pos. Dan semoga dengan kegiatan ini, dengan RRI ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik lagi kepada masyarakat,
terhadap BP Tapera, khususnya terkait dengan layanan pengembalian simpanan dan klaim pengembalian simpanan yang saya rasa jauh lebih mudah dan jauh lebih cepat dan lebih efisien. Boleh kita ulangi lagi ya Pak untuk websitenya di tapera.go.id. Betul Ibu. Di kontak senternya 156. WhatsAppnya 08118 156 156. Nomornya cantik 08118 156 156. Dan emailnya ada juga ini. Ya ada, emailnya layanan@tapera.go.id atau komunikasi@tapera.go.id. Wah, bahkan sudah merambah ke IG dan juga Facebook, Twitter, Bu. YouTube mungkin boleh disebutkan ini? IG-nya @bp.tapera. Facebooknya mana? Ada Facebook Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat ya Pak betul, ya? Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat. Twitternya juga ada di bp_tapera dan YouTube-nya di Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat. Oke, yang hobi buka YouTube bisa nih langsung saja Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat. Iya. Baiklah, ada lagi yang ingin disampaikan Pak? Mungkin cukup itu Ibu. Baik, terima kasih ya Pak Sugi sudah memberikan edukasi ini, semoga bermanfaat. Siap, terutama untuk masyarakat yang sulit dijangkau tadi, terutama yang di pedesaan. Kalau kementerian-kementerian sudah, dinas-dinasnya kan belum. Pemerintah daerah kan juga ada juga ya Pak? Iya Bu. PNS dan lain sebagainya. Kami juga melakukan roadshow juga izin Ibu di semester ini kepada pemerintah daerah. Jadi ke Jawa Timur sudah, ke Gorontalo sebentar lagi, terus kemarin di Rio kelihatannya juga sudah. Baik, jadi ke pulau-pulau nih ya, ke pemerintahan provinsi. Terima kasih banyak sekali lagi Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana Tapera Pak Sugiarto sudah dibincang-bincang di Indonesia Menyapa Pagi untuk kesempatan kali ini. Semoga sukses, semoga sampai dananya kepada penerimanya ya Pak. Terima kasih. Sukses untuk aktivitasnya. Pendengar, demikian dialog interaktif kerjasama RRI dan juga BP Tapera peningkatan layanan pengembalian simpanan peserta Tapera. Semoga bermanfaat. Saya Agranis Sihombing, sampai jumpa. Terima kasih. Anda sudah mendengarkan BP Tapera Menjawab.